Pemirsa, jumpa lagi dalam Inspirasi Ramadan dan kali ini kami akan berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Ali Mustafa Yakub. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah hadir bersama kami dalam segmen Inspirasi Ramadan Berita 1. Pak Ali, ini kan banyak yang mengatakan ataupun mungkin ada hadis yang menyebutkan bahwa permulaan Ramadan itu rahmat, pertengahannya adalah magfirah, penghabisannya adalah pembebasan dari neraka. Apakah memang betul seperti itu atau sebetulnya satu bulan Ramadan ini memang penuh dengan tiga keistimewaan itu ataupun tiga keutamaan itu? Pertama, sebutan pembagian Ramadan jadi tiga itu dasarnya itu hadis palsu itu ya. Jadi semua Ramadan itu ya mengandung rahmat semua ya, mengandung ampunan begitu ya. Kalau kita mengikuti hadis yang sahih, sebenarnya Rasulullah itu sepertinya membagi Ramadan itu menjadi dua gitu kan. Jadi 20 hari pertama dengan 10 hari yang terakhir gitu ya. Nah itu dituturkan oleh istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ada tiga hal yang dikerjakan. Yang pertama membangunkan keluarganya ya, untuk diajak iktikaf, untuk diajak qiyamul lail di masjid. Bukan diajak ke mall ya, belum ada mall waktu itu ya. Yang kedua, Rasulullah sudah tidak mengumpuli lagi istri-istri beliau lagi. Ya. Jadi sudah 10 malam terakhir sudah verboden lah sudah, gitu ya. Yang ketiga, Rasulullah menghidupkan malam-malam terakhir itu. Malam-malam terakhir Ramadan itu diisi dengan ibadah seperti itu. Jadi kalau lihat dari hadis ini berarti Rasulullah itu kalau 1 sampai 20 itu masih biasa saja gitu ya. Tapi malam ke-21 sampai akhir Ramadan itu betul-betul sudah terfokus ke masjid aja gitu. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah begitu. Artinya untuk kita sendiri ataupun umat muslim, bagaimana caranya kita memuliakan terutama 10 hari Ramadan terakhir ini? Ya, pertama karena 10 hari terakhir itu merupakan inti daripada Ramadan ya. Jadi dicontohkan oleh Rasulullah karena apa? Di situ ada satu malam yang disebut malam qadar gitu loh. Nah itu 10 malam terakhir memang Rasulullah nggak menentukan pada malam apa, tapi ada isyarat itu malam-malam ganjil gitu kan. Tapi itu juga belum pasti gitu kan. Nah makanya ibaratnya kalau kita ya ada aktivitas ibadah di malam itu seluruhnya, ya insya Allah akan kena itu. Jangan kita cari-cari yang ganjil saja, kalau bisa seluruhnya gitu kan. Nah ini di Indonesia sudah banyak alhamdulillah ya. Di Masjid Istiqlal misalnya, itu sejak tahun 98 itu mengadakan apa yang namanya qiyamul lail ya. Jadi jam 2 malam itu dimulai, biasanya jam 1 atau sebelumnya orang-orang udah pada datang gitu ya. Jam 2 mulai ada bacaan Al-Quran, kemudian ada sambutan, kemudian ada ceramah sampai jam setengah 2. Jam setengah 2 sampai jam 4 pagi sholat witir 11 rakaat dengan bacaan Al-Quran 1 juz gitu ya. Habis itu kemudian baru bersahur seperti itu. Nah itu udah berjalan mulai tahun 98 sampai sekarang udah 15 tahun barangkali itu. Tahun ini juga akan seperti itu? Tahun ini ada persiapan khusus lagi? Tahun ini insya Allah akan dimulai hari Senin yang akan datang. Ya hari Senin. Berarti tanggal 29 Juli itu kan. Dan diharapkan ini ya, tadi malam kan kami ke istana dengan Pak Menteri Agama, ya Pak Menteri Agama juga sudah ya berbincang dengan Presiden. Diharapkan itu tanggal 27 atau malam 27 nanti, itu tanggal 4 Agustus malam 5 gitu kan, 5 dini hari itu diharapkan Presiden dengan Ibu Ani itu juga ikut beriktikaf dan qiyamul lail di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan ya gitu ya. Diharapkan begitu ya. Pak Ali, mungkin kita bergeser sedikit mengenai kehidupan pribadi Pak Ali. Untuk keluarga sendiri, bagaimana kemudian Ramadan ini menjadi sesuatu yang istimewa ataupun spesial? Apakah kemudian ada tradisi-tradisi khusus, menu-menu khusus, kemudian yang harus disajikan atau seperti apa Pak Ali? Mungkin bisa berbagi bersama kami. Saya dengan keluarga nggak ada masalah yang khusus pada bulan Ramadan itu ya. Jadi
kami ini kan tinggal di Ciputat itu sudah lama sejak ya. Jadi kami juga membina masjid, membina pesantren di sana. Sementara juga kami juga di Istiqlal membina seperti itu. Jadi dalam 10 hari terakhir Ramadan itu saya beruntung kan kalau malam ganjil saya di Istiqlal gitu kan. Dan itu ceramah Ramadan 10 malam terakhir selalu diamanatkan kepada kami gitu kan. Nah, tapi kalau malamnya genap kami di Ciputat seperti itu gitu. Itu aja itu. Ya, jadi nggak ada kelebihan apa-apa ya. Oke, baik Pak Ali, kita harus tahan dulu perbincangan. Kita akan lanjutkan mengenai perbincangan terutama untuk kehidupan Pak Ali sebagai Imam Masjid Istiqlal seperti itu, tapi usai jeda berikut. Iya, iya.